Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Well, kita ketemu lagi di channel YouTube kita tentang pembelajaran bahasa Inggris. Topik kita hari ini adalah writing a paragraph. Oke. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pengertian paragraf. What is a paragraph? Paragraph is a group of sentences which has a main idea and then supporting information and then part of a longer composition, a miniature essay. Jadi paragraf itu adalah kelompok dari beberapa kalimat yang mempunyai ide pokok atau kalimat yang jelas, kemudian diikuti oleh supporting information. Oke. Nah, a good paragraph biasanya itu mempunyai unity, support, coherence, good language, a variety of structure. Oke, apa itu unity? Unity adalah one main idea and then topic sentence and then other sentences support one main idea and then ada topic sentence-nya dan beberapa kalimat pendukung. Biasanya juga akan diikuti oleh kalimat penutup. Nah, apa itu coherence? Coherence adalah well organized details. Ada di dalamnya details yang terkoordinisir, yang terkoordinasi, tersusun secara spesial, kronologikal, dari hal yang terpenting sampai hal yang tidak terpenting, kemudian logical, masuk di akal ya, kemudian clear, sensible connection, jelas, kemudian mempunyai kata penghubung yang jelas, linkers and connectors. Itu ada linkers, apakah yang merupakan itu cause effect, hal yang important atau penting, kemudian similarity, difference, spice, or time. Nah, kita masuk kepada linkers. Apa itu linkers? Ini dia. Linkers itu bisa cause effect, as a result, because, hence, since, and so. Kemudian important, at the first, itu merupakan susunan ya dari hal yang terpenting. The last, least, most important, and next. Similarity, also, another, and in addition, like. Kemudian different, although, but, however, instead, though. Place, above, around, behind, here, and nearby. Kemudian time, linkersnya ada after, before, then, when, finally, etc. Oke, more linkers, ada beberapa ini dari above all sampai whereas. Kemudian support, kalimat sebuah paragraf itu ada kalimat pendukung, supporting ideas, evidence, example, and details. Nah, dalam sebuah paragraf biasanya itu terdiri dari topic sentence, supporting details, and closing sentence. Kita bahas, lihat satu persatu. Apa itu topic sentence? Topic sentence is the first sentence in paragraph. Kalimat pertama, biasanya topic sentence itu berada pada kalimat pertama di awal paragraf. Kemudian what does it do? Oke, fungsinya apa? It introduce the main idea of paragraph. Nah, ini introduce ya, main idea, ide pokok dalam sebuah paragraf. Cara menulisnya, summarize the main idea of your paragraph. Indicate the reader what your paragraph will be about. Jadi
Tentang apa paragraf kita itu? Apakah tentang cara perkembangbiakan hewan? Nah, jadi isinya, ide pokoknya bagaimana how the animals grow up, ya, bagaimana cara hewan tumbuh berkembangnya hewan, ya. Ya, itu ide pokoknya. Kemudian kalau di sini contohnya, there are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Nah, ini contohnya. Yang dicetak tebal adalah topik sentence. Kemudian supporting details. Supporting details itu mendukung kalimat-kalimat yang mendukung tentang main idea tadi. Nah, ini dia. Contohnya, example of supporting detail sentence, ya. Nah, Canada has excellent healthcare system. Kemudian second, Canada has a high standard. Kemudian finally, Canada side a clean and efficient manage. Then closing sentence. Closing sentence biasanya itu penutup sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara menulisnya? Restate the main idea using different words. Jadi, cara menuliskannya itu berbeda. Dia menulis kembali apa yang ada pada ide pokok tadi, kalimat utama tadi. Tetapi cara menulisnya berbeda, kalimatnya berbeda, maksudnya sama. Contoh ini, Canada is desirable place to live. Nah, kalau apanya? Kalau main idea-nya apa tadi? There are 3 reasons why Canada is the one of the best countries in the world. Nah, ini hampir sama ya. Canada is the desirable place to live. Dah, maksud dan tujuan kalimatnya sama. Nah, ini contoh concluding sentence. Dah, as a result, for this reason, bla bla bla, Canada is a great model for the countries to follow. Oke, ini contoh concluding sentence. As a result, Canada is a desirable place to live. Kemudian for those reasons. Nah, ini salah satu concluding, kesimpulan dari sebuah paragraf. Kemudian Canada is a great model. Oke. Nah, kita menyinggung juga tentang tipe dari paragraf. Ada paragraf deskriptif, itu mendescribe atau menceritakan tentang sesuatu. Naratif, express the entertain, itu berupa narasi atau yang bersifat menghibur, cerita, ya, berupa cerita. Kemudian expository, to inform or to explain. Dan dalam expository ini menjelaskan tentang sesuatu. Contohnya menjelaskan tentang pabrik rokok misalnya. Kemudian persuasive, influence atau persuade. Ini biasanya paragrafnya berisi mempengaruhi orang lain atau meyakinkan orang lain tentang sesuatu. Nah, prosesnya berupa gather relevant information. Proses writing paragraf itu merupakan mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian organize, meaningful sequence, ya. Menyusun beberapa hal yang berkaitan. Kemudian draft itu kita susun. Kemudian mengedit, check, revise, refine. Setelah apa yang ditulis oret-oret itu dicek lagi, direvisi lagi. Kemudian publish ini merupakan final revision. Okay, I think enough for today and I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.